Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memikirkan terkait dengan suatu kasus yang terjadi dan turut merenungkan sehingga kita bisa mengambil suatu pelajaran dari kasus tersebut, yaitu kasus yang terjadi di Depok pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 2 tahun 2025. Nah, ini unik dan sebenarnya bukan suatu permasalahan yang besar dan tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi bisa sampai ke kasus hukum dan efeknya juga kalau kemudian diteruskan dan banyak kasus yang serupa itu juga akan menimbulkan dampak yang sangat-sangat merugikan banyak pihak. Nah, kita baca beritanya. Dari judulnya dulu, yaitu ucap Tuhan tidak adil, pria dikeroyok hingga babak belur di Depok, Jakarta. CNN Indonesia. Seorang pria berinisial MP dikeroyok hingga babak belur di sebuah warung dimsum di kawasan Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dikeroyok usai berucap Tuhan tidak adil. Nah, ketika kita mencermati dari judulnya saja sudah seperti sesuatu yang tidak penting sebenarnya dan sesuatu yang tidak terlalu besar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan peristiwa terjadi pada Sabtu tanggal 15 bulan 2 pukul 9 malam. Korban datang ke warung dimsum tersebut untuk menumpang mengisi baterai HP. Nah, kemudian korban kembali dari daerah Tamrin dan turun di stasiun Pondok Cina karena posisi HP milik pelapor atau korban sedang lowbat. Pelapor atau korban menumpang untuk charger di tukang dimsum sambil menunggu HP yang sedang dicas tersebut. Saat itu korban sempat berucap Tuhan tak adil di warung tersebut. Pelaku mendengar perkataan korban dan langsung menegurnya. Pelaku juga langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Jadi ketika mendengar si korban itu mengucapkan Tuhan tidak adil, maka si pelaku langsung menegur. Oke, kalau menegur secara verbal kita maklumi ya. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa pelaku juga langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Nah, ini pemukulan yang kemudian bisa menyebabkan satu kasus pidana. Korban sempat mengucap sesuatu diantaranya, kenapa ya Tuhan gak adil, padahal ada Allah, tapi kenapa banyak kejahatan di dunia ini. Pelaku yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa itu adalah penistaan agama. Dan seketika pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang secara bersama-sama memukuli pelapor atau korban. Korban mengalami sejumlah luka akibat pengeroyokan yang dilakukan. Kemudian korban membuat laporan ke Polres Metro Depok terkait dengan peristiwa tersebut. Mengakibatkan pelapor atau korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah, kemudian di kepala, bibirnya sampai pecah dan berdarah, dan sampai membuat laporan ke Polres Metro Depok. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya lucu tetapi juga miris, karena apa yang disampaikan oleh korban itu kan suatu pertanyaan yang apakah itu bisa dari curahan hatinya, apakah dia baru melihat sesuatu atau dia baru mendapatkan informasi sesuatu sehingga korban bisa berkata demikian. Si korban melihat bahwa banyak kejahatan yang dia saksikan, yang dia dengar dari berita maupun yang dia alami mungkin, atau orang-orang di sekitarnya mengalami dari latar belakang lingkungannya, mengalami sebuah tindak-tindak kejahatan. Kemudian sampai dia mengatakan bahwa kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan tidak adil? Itu kan sebuah pertanyaan, belum menjadi suatu pernyataan, karena dia mengucapkan kata tanya, yaitu kenapa. Jadi kenapa Tuhan tidak adil padahal ada Allah, tetapi kejahatan di mana-mana. Itu kan sesuatu yang
muncul dari hatinya, muncul dari pikirannya. Ya tadi seperti apakah itu mungkin muncul dari curahan hatinya terkait apa yang pernah dia alami atau pernah dia lihat, pernah dia dengar, pernah dia saksikan. Kemudian muncul pertanyaan seperti itu dan dia ucapkan secara verbal, dia komunikasikan, tetapi mungkin dia mengkomunikasikan pada orang-orang yang tidak tepat, orang-orang yang kemudian merasa pertanyaan itu, sekali lagi itu ada pertanyaan bukan pernyataan, itu menyinggung si pemeluk agama maupun pemeluk keyakinan tertentu, sehingga diucapkan bahwa itu sebagai suatu penistaan agama. Padahal itu adalah, menurut saya, itu adalah suatu pertanyaan yang filosofis, dan ketika mau menjawab pun itu bisa menjadi suatu jawaban yang seharusnya juga filosofis, sehingga bisa menambah keyakinan, bisa menambah pemahaman dan mengembangkan nalar kita. Ketika dikatakan beliau bertanya, kenapa Tuhan tidak adil, kenapa banyak kejahatan, nah itu kan bisa dijawab bahwa kejahatan itu memang ada, karena adanya kejahatan itu adalah dari adanya kebaikan. Artinya ada kejahatan ya ada kebaikan, sebagai dualitas sisi yang mengisi di muka bumi ini dalam kita hidup, bahwa yang namanya kejahatan itu adalah sebagai ujian untuk kita. Satu adalah ujian untuk kita bagaimana menghadapi kejahatan-kejahatan dari orang lain, dan bagaimana supaya kita itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan demikian. Itu terkait dengan kejahatan. Dan terkait dengan kebaikan itu adalah ujian juga bagi kita, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, sebagaimana orang-orang lain juga bisa melakukan kebaikan tersebut semaksimal mungkin. Nah itu kan jawaban yang bisa lebih melegakan hati si penanya, dan itu menjadi komunikasi yang baik dan bisa menimbulkan suatu pengembangan nalar antara si yang bertanya dan yang menjawab. Nah kalau di sini tidak, di sini malah justru ditegur. Nah ini kita belum tahu menegurnya seperti apa, tetapi sampai terjadi pemukulan. Nah kalau pemukulan itu kan sudah sangat-sangat menyalahi moral. Artinya itu adalah pertanyaan verbal keluar dari mulut seseorang yang dia sedang mungkin dalam kebingungan atau yang lainnya, dibalas dengan fisik, serangan fisik secara membabi buta, dan itu dilakukan tidak satu orang tapi sekelompok orang, sehingga dinamakan pengeroyokan. Itu kan menyebabkan si korban satu tidak mendapatkan jawaban, yang dua dia kemudian mengalami luka fisik, baik luka fisik maupun luka secara psikis yang bisa menyebabkan traumatis. Nah itu yang harus kita renungkan, dan ini mungkin saja tidak hanya terjadi di Depok pada kasus ini saja, mungkin di berbagai wilayah kita itu juga terjadi. Artinya ketika kita menanyakan pertanyaan yang berbau agama, dalam arti mungkin kita menanyakan itu karena kita juga bingung, atau kita dalam fase skeptis, artinya timbul keraguan-raguan dan yang lain sebagainya, itu kan kita berharap untuk mendapatkan jawaban, bukan justru kita mendapatkan satu serangan fisik, mendapatkan satu hukuman atas apa yang kita pikirkan dan kita katakan. Dan itu juga sama sekali tidak ada unsur penistaan, karena itu adalah pertanyaan bukan pernyataan, dan itu juga sama sekali tidak ada hujatan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu murni benar-benar sebuah pertanyaan yang harusnya ya dijawab dengan baik juga. Dan misal di lingkungan yang lain yang mungkin pernah kita jumpai, ketika mengatakan pertanyaan sensitif, dalam tanda kutip sensitif itu adalah reaksi respon dari orang-orang ketika menanyakan dengan nada keraguan-raguan, dengan nada skeptis terkait dengan agama, terkait dengan keyakinan, itu pasti reaksi respon orang-orang akan sebegitu frontal dan sebegitu reaktifnya. Artinya ketika contoh kita bertanya apakah Tuhan itu ada di depan orang-orang yang mereka meyakini keberadaan Tuhan, itu pasti mereka akan marah-marah, mereka akan menyalahkan, dan mereka justru ya bisa sampai melakukan penyerangan fisik dengan mengatasnamakan mereka membela keyakinan, membela agama, bahkan membela Tuhan, membela ketuhanan. Nah contoh lain ketika kita mempertanyakan ritual-ritual tertentu,
ritual ibadah tertentu, kemudian kita menanyakan esensi dan manfaat dari ritual tersebut. Nah, misal kita tanya, kenapa sih kita harus sholat 5 waktu? Kenapa kita harus misa di gereja? Kenapa kita harus puja bakti di wihara misalnya? Nah, itu kemungkinan orang-orang yang diajukan pertanyaan tersebut, orang-orang yang mereka fanatik dan tidak tahu menyikapi pertanyaan filosofi seperti itu, mereka juga akan marah. Baik kemarahannya itu dilampiaskan dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang menyakitkan, maupun sampai dengan serangan fisik seperti yang dialami di Depok. Contoh lagi, ketika hubungan antara orang tua dan anak, ketika si anak mempertanyakan, artinya mempertanyakan itu contohnya adalah masih terkait dengan agama, kenapa kita memilih satu agama ini padahal banyak sekali agama di luar sana. Itu si anak mempertanyakan kepada orang tua, maka orang tuanya kalau dia tidak bisa menjelaskan dengan baik pasti akan marah-marah, akan bilang, kamu tanya seperti itu dapat dari mana, kamu tanya seperti itu dapat ajaran sesat dari mana sampai kamu bisa tanya seperti itu. Itu antara orang tua dan anak. Apalagi kalau anak semakin dewasa dan dia memutuskan bahwa dia tidak ingin mengikuti agama orang tua, artinya dia mau memilih agama dengan kesadarannya sendiri, dengan pilihannya sendiri, dengan nuraninya sendiri, yang itu berbeda dengan agama si orang tua, pasti si orang tua sangat menolaknya luar biasa. Seperti itu. Itu ketika orang tua dan anak. Misal suami dan istri pun, ketika antara suami dan istri itu punya satu pemahaman terkait dengan keagamaan yang berbeda pun pasti bisa menimbulkan suatu konflik di dalam rumah tangga. Yang satu misalnya dia tahlilan, suka tahlilan, ikut pengajian, ikut sholawatan dan lain sebagainya. Yang satu tidak, itu dia menolak semuanya. Pasti dua pihak ini juga akan berkemungkinan untuk berkonflik, berdebat, berkonflik. Bahkan ketika mungkin sedang di puncak marah itu bisa sampai ke perbuatan secara fisik. Itu antara suami dan istri. Kemudian di pertemanan pun juga bisa juga terjadi seperti itu. Ketika kita mempertanyakan suatu keyakinan, ketika kita skeptiskan suatu pemahaman, itu tidak dijawab dengan baik, kemudian kita ada diskusi yang kemudian membangun suatu pemahaman baru, dan artinya ketidakdewasaan di dalam menjawab persoalan-persoalan, kebingungan terkait suatu pemahaman, suatu keyakinan, itu yang memang banyak kita jumpai di sekitar kita. Mungkin pada kerabat kita, saudara-saudara kita, atau mungkin tetangga. Nah, ini kalau tetangga lebih parah lagi, bahwa ketika kita mempertanyakan pertanyaan yang seperti itu, justru kita dianggap, wah ini tetangga saya sudah keluar dari jalur agama, keluarga saya sudah tersesat, keluarga saya sudah liberal, dan lain sebagainya. Bahkan di lingkungan pekerjaan pun juga bisa terdiskriminasi ketika kita memiliki pemahaman yang berbeda, keyakinan yang berbeda, apalagi sampai kita mengatakan sesuatu yang dianggap menyinggung suatu keyakinan, pemahaman orang-orang di sekitar, di pekerjaan, itu juga jadi terasing, jadi termarginalkan, bahkan jadi bermasalah, padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan profesional. Nah, itu kan kalau kita mampu cermati, itu adalah sebuah ketidakdewasaan kita dalam menghadapi suatu pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita tidak tahu jawabannya, yang pertama. Yang kedua, didoktrin untuk tidak mempertanyakan itu, didogma untuk bahwa mempertanyakan seperti itu merupakan sebuah tindakan yang salah. Didoktrin, didogma bahwa mempertanyakan, skeptis terhadap suatu pemahaman atau keyakinan itu adalah suatu tindakan yang menyalahi adat, kemudian menyalahi hukum agama, kemudian menyalahi hukum Tuhan, dianggap melawan Tuhan, dianggap kemudian sebagai tindakan yang menistakan, melecehkan. Nah, itu suatu ketidakdewasaan yang banyak sekali dijumpai pada lingkungan kita, lingkungan kehidupan kita. Itu kalau kita mau menilik secara jauh, bahwa pada zaman dahulu para filsuf, para ilmuwan, itu pun ketika mereka menyampaikan argumen,
bahkan belum sampai menyampaikan argumen, baru mempertanyakan saja mereka sudah dipenjara, mereka sudah terbuli, mereka sudah kemudian diasingkan, mereka dianggap melawan adat, melawan leluhur, melawan nenek moyang, kemudian dianggap bertentangan dengan nilai moral dan lain sebagainya. Para filsuf, para ilmuwan itu seperti Socrates, seperti Nietzsche, itu mereka menghadapi tantangan yang luar biasa atas pemahaman mereka, atas pemikiran mereka. Dan itu zaman dulu, kita masih bisa memaklumi zaman dulu ya, itu dulu sedang masa perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi itu di zaman sekarang masih terjadi, yang katanya demokratis, yang katanya masa sekarang kita sudah egaliter, masa sekarang kita sudah setara, sudah bebas menyampaikan suatu pandangan. Tetapi pada kenyataannya ya belum terrealisasikan 100% bahwa tindakan-tindakan persuasif yang harusnya dilakukan justru yang direalisasikanlah tindakan-tindakan yang radikal, tindakan-tindakan yang memaksakan pemahaman sendiri-sendiri, merasa yang paling benar, merasa ini tidak boleh ditanyakan, itu tidak boleh diucapkan dan sebagainya, dan itu menghambat peradaban, itu menghalangi sebuah kemajuan dalam berpikir, dalam menggunakan nalar kita. Dan mau sampai kapan kita seperti itu? Nah, kembali ke kasus yang di Depok, yang saya soroti itu adalah dari sisi psikologis, korban. Mungkin dia mengalami suatu traumatis ke depannya. Karena apa? Karena ketika dia sedang dalam kondisi kebingungan, mungkin kemudian dia dalam kondisi mengajukan pertanyaan yang dia berharap untuk dijawab secara baik-baik, kemudian terbuka suatu diskusi dua arah tanya jawab yang kemudian baik, justru dia mendapatkan satu kekerasan yang nyata. Itu mungkin bisa menyebabkan satu traumatis, dan sampai korban pun melaporkan ke pihak yang berwajib, sampai demikian. Kalau kita mau menilik suatu kisah itu bermula dari seorang pemuda, dia yang sedang dalam kondisi kebingungan, dia yang sedang dalam kondisi banyak ujian hidup. Kemudian dia datang ke suatu rumah ibadah. Dia di situ berdiam diri, kemudian dia melakukan ibadah, ritual-ritual tertentu. Kemudian karena dia terlalu lama di tempat itu, dia oleh si pengurus dari tempat ibadah itu ditegur, "Mas, sudah terlalu lama di sini, gantian yang lainnya, Anda silahkan gak pindah tempat dulu atau menyingkir terlebih dahulu." Nah, itu kan kemudian si pemuda jalan keluar, manut dengan perintah dari si pengurus tempat ibadah. Kemudian dalam perjalanan keluar, dia tidak sengaja menyenggol sebuah benda, anggap saja menyenggol benda yang terbuat dari kaca, dan kemudian piar jatuh, pecah. Wah, itu si pengurus tempat ibadahnya ngamuk-ngamuk sampai mengatakan, memaki-maki yang sedemikian rupa, dan itu menyakitkan sekali pada hati si pemuda itu. Dia kemudian karena sakit hati, dia kemudian cepat-cepat pergi dari tempat ibadah tersebut. Di perjalanan dia sambil berucap, "Aku tidak akan kembali lagi ke tempat tersebut, karena ketika aku sedang ingin mengadu kepada Tuhan, ingin bermanja-manja kepada Tuhan, memohon-mohon, mengemis-ngemis kepada Tuhan, justru orang-orang yang dianggap dekat dengan Tuhan itu malah mengganggu, malah kemudian menyebabkan tidak nyaman." Seperti itu. Oh iya, ada yang terlewat, ketika sedang di tempat ibadah tersebut, si pemuda itu juga mau mengobrol dengan si pengurus tempat ibadah itu, tapi jawabannya juga tidak menyenangkan. Dianggap ini adalah, yang satu adalah orang biasa, orang awam, yang satu adalah ahli agama. Kemudian juga ketika menyatakan satu pertanyaan, mengajukan suatu pertanyaan bahwa saya sedang dalam keadaan kebingungan seperti ini, saya dalam keadaan yang pusing, banyak ujian ini. Kemudian dia bertanya, apakah
Tuhan itu memang maha pengasih, maha penyayang. Kalau memang betul, kenapa saya justru diuji sedemikian rupa ini? Tetapi oleh si pengurus masjid itu dianggap pertanyaan yang buang-buang waktu, dianggap pertanyaan yang sangat awam, sangat orang ini adalah jauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Justru ditambah-tambahi masalah baru, sehingga tambah si pemuda itu tambah sakit hati. Sudah sakit hati dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Si pemuda itu kemudian berjalan sampai bertemu di suatu tempat. Nah, kebetulan tempat itu adalah sebuah tempat lokalisasi atau tempat prostitusi, kemudian di clubbing, kemudian di bar. Nah, ini kita banyak tempat yang satu komplek. Dia masuk ke situ, dia sudah disambut dengan ramah oleh senyum-senyum, baik penjaga yang cowok-cowok, bodyguard yang badannya besar-besar, dia sudah dengan ramahnya mempersilahkan. Kemudian perempuan-perempuan dengan yang memanjakan mata itu juga menyambut dengan sukacita, dengan senyum ramahnya, dengan obrolan basa-basi yang menyenangkan ketika orang sedang pusing, ketika orang sedang dalam kebingungan. Kemudian dia nyaman di situ. Artinya si pemuda itu merasa nyaman di situ. Si pemuda itu merasa ini adalah tempat yang cocok nih untuk ketika saya sedang pusing, saya sedang bingung, saya di sini. Dan dia ketika tidak sengaja biar menyenggol gelas, isinya adalah bir jatuh, sudah masih tak apa-apa, biar saja yang rapikan. Itu kata si pelayannya. Monggo silahkan lanjutkan lagi aktivitasnya, biar saya yang merapikan, tidak apa-apa. Nah, itu kan berkebalikan. Satu di tempat yang dianggap suci, satu di tempat yang dianggap kotor, tapi perlakuan dari orang-orang di situ berbeda. Akhirnya apa? Akhirnya si pemuda itu terjerumus, si pemuda itu kerasan, si pemuda itu jadi betah di tempat yang dianggap kotor tersebut. Itu kan menjadi, dari kisah ini menjadi sebuah pelajaran bahwa di tempat yang dianggap baik pun orang-orang yang merasa suci itu membuat kita menjadi tidak nyaman, membuat kita merasa terintimidasi dan membuat kita merasa direndahkan. Sedangkan di tempat-tempat yang dianggap kotor seperti itu, justru kita dimanjakan, kita dimuliakan, kita dilayani dengan sepenuh hati. Nah, ini sebuah cerita yang juga menjadi sebuah kritik sosial fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Seperti itu. Harapannya besok lagi ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ada kemudian pernyataan yang mungkin berbau skeptis terhadap pemahaman dan keyakinan tertentu, kalau Anda bisa menjawab, jawablah sebaik mungkin, sebisa Anda ketika Anda mau menjawab. Dan itu adalah, dalam tanda kutip, adalah membela keyakinan, membela agama Anda secara lebih elegan, dan itu lebih dibenarkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki. Dan itu orang yang mengajukan pertanyaan maupun pernyataan tersebut akan nyaman, meskipun dia entah dia mau menerima atau tidak, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa aman, dan dia akan tetap berada di sisi Anda, berteman, bersaudara dengan Anda. Dan barangkali dia kemudian suatu saat kemudian terbuka pemahamannya tentang keyakinan dan pemahaman Anda, dia justru bisa lebih, imannya lebih naik, imannya lebih tinggi lagi, bahkan bisa kemudian menjadi ahli ibadah seperti itu. Nah, itu kan respon dari kita yang kemudian menghadapi pernyataan dan pertanyaan seperti itu harus kita jawab dengan sebaik-baiknya, dengan apa yang sudah dicontohkan oleh pemuka-pemuka agama, pendahulu-pendahulu kita, oleh pembesar-pembesar agama, itu menjawab dan memberikan contoh yang baik. Secara Islam ya dengan uswatun hasanah, dengan teladan yang baik, menjawab juga dengan bil hasanah, dakwah juga dengan bil hasanah, sehingga orang nyaman, orang kerasan, entah dia kemudian mau sepaham atau tidak, meskipun nantinya juga masih tetap berbeda, tetap dengan keyakinannya sendiri, akan terjalin hubungan yang masih baik-baik saja, selalu bertoleransi meskipun berbeda, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita renungkan, bisa kita pikirkan, dan kita ambil pelajaran dari kasus tersebut, sehingga besok-besok lagi kita
lebih bisa bijaksana, lebih bisa dewasa dalam menghadapi suatu hal-hal yang kemudian berbeda, dianggap lain dari apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita yakini. Tetapi kita ketika berniat untuk membela apa keyakinan kita, apa pemahaman kita, sampaikan dengan yang baik. Sebagaimana kita berharap hubungan baik itu akan selalu terjaga, akan selalu ada, dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.